Halo, kembali lagi bersama Datomo dengan kanal jalan-jalan ini dan masih di Bali. Sebelumnya aku ngasih review atau tampilan di pantai-pantai ya. Sekarang di jalan aja sekitar Jalan Seminyak. Kita mau menuju Jalan Kayu Raya. Ini di jam sore 17.26 gitu. Wita pastinya. Dan hari ini cuacanya lumayan cerah tapi sedikit berawan. Kenapa aku masih sering bikin konten di Seminyak? Karena Seminyak ini terbilang lumayan rame bule. Tempat favorit, jadi banyak outlet juga di sini, tempat makan, ada klub juga. Jadi ada yang mau party, mau sekedar jalan-jalan aja, mau belanja, ada di sini. Dan mostly yang berkunjung bule sih ya. Tentunya jalan kaki. Kalau kita lihat datanya di Google, Seminyak ini bagian desa adat dari Kabupaten Badung. Kecamatannya kalau nggak salah Kuta Utara apa Kuta Selatan. Dan jalannya relatif kecil di sini. Padat banget kendaraan. Mau yang bule-bule bawa kendaraan, Gojek juga banyak. Tapi menurutku karena jalannya kecil ya, padat banget suasana jalanannya. Kendaraan banyak, jalan kecil. Dan kalau sore atau malam biasanya Jalan Kayu Raya itu macet. Ini kamu lihat deh. Ini di depan Seminyak Village. Kalau jam sibuk, macetnya parah ini. Karena hanya bisa untuk 2 mobil. Kalau mobilnya gede, selisih jalan agak susah itu. Apalagi kadang motornya juga mepet ya. Pengen masuk semua nggak sabaran. Jadi problemnya itu. Dan ternyata memang kalau di Bali, daerah-daerah gini jalannya emang kecil. Seperti di Canggu juga, Uluwatu. Nggak bisa dipungkiri ya. Tingginya tempat wisata, kemacetannya tinggi. Tapi nggak tahu ya, pas aku ke Thailand nggak kayak gitu. Kemacetannya nggak terlalu parah. Kayak di Penang, di Jelstone, nggak terlalu parah macetnya. Nggak separah di kita di Indonesia ini. Mungkin karena di sana juga transportasi publiknya cukup bagus ya. Ada penyewaan kereta juga di Penang. Bus-busnya juga banyak. Jadi masih aman. Di Thailand juga pas ke Hanye, ke Songkla juga gitu. Songkla ya. Ini tantangan sendiri buat kita di Indonesia. Kamu lihat di belakang, itu arah sunset. Pas banget. Lagi cerah banget. Jalan Kayu Raya ini sebelumnya aku juga udah pernah review ya. Atau udah pernah bikin konten di sini. Itu kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya? 2 atau 3 bulan yang lalu. Tapi malam hari. Ini pertama kalinya sore hari. Pengennya sih pas mau maghrib gitu. Karena cahaya lampu sama golden hour-nya lumayan bagus. Tapi kali ini jam segini lah. Soalnya ada beberapa hal yang pengen aku lakuin nanti kalau sore. Nah, ini tempat makan yang dengan konsepnya kayak ala-ala Italia apa Yunani gitu ya kemarin katanya. Banyak juga outlet. Ya, untuk dompet-dompet rupiah di sini memang relatif lebih mahal ya. Harga makanan maupun pakaian di sini relatif mahal. Dan kita lokal di sini palingan ya buat jalan-jalan gini doang atau sebagai pekerja. Pekerjanya rata-rata lokal di sini. Bule pemilik
lokal hanya menikmati ya lapangan kerja, lumayan lah ya. Kan investasi katanya membuka lapangan kerja juga. Nah, di depan udah mulai rame pejalan kakinya. Nggak terlalu padat kendaraan. Biasanya padat kiri kanan, macetnya parah. Seperti konten-konten sebelumnya, aku memang cukup jarang ketemu turis domestik jalan kaki di sini. Rata-rata memang turis-turis ya dari luar maupun Asia Timur. Di sini cukup sering aku lihat yang dari Asia Timur juga. Cukup favorit mungkin bagi mereka ya. Kalau malam-malam bawa motor di sini lumayan asik, lumayan ya ngelihat keramaiannya, menikmati jalannya aja itu udah lumayan seru ya. Meskipun harus sedikit bersabar dengan padatnya kendaraan. This is very good shopping, is it not? Like this. Nice. Nah itu. Rame banget. Bar sebelah boleh saya udah pada minum bir. Di sini juga adalah favela. Klub malam yang cukup terkenal dan padat, selalu padat di jalan ini. Dan pengunjungnya biasanya selalu ramai. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu biasanya padat gitu. Masuknya berapa ya? 350 atau 150? Aku belum pernah masuk sih, dan nggak terlalu suka party juga. Ini macet. Harus antri. Seperti yang terlihat di sebelah kanan aku ya, kendaraannya udah mulai padat ini. Ini udah jam 17.35 WITA. Inilah nih kendaraannya mulai ramai. Serba salah juga di sini pengatur lalu lintas. Kalau misalnya dikurangin mobil kan dalam jam tertentu sulit juga, karena memang di sini aksesnya akses utama juga. Dan kayaknya kalau muter lumayan jauh ya. Dan kasihan juga kalau misalnya mereka yang rombongan gitu disuruh jalan kaki, belum tentu semua orang kuat. Dan alternatif kendaraannya juga belum ada. Banyak problem di tengah wisata yang kunjungannya kadang meledak gitu di musim-musim tertentu. Tapi kendaraannya seramai ini, jalannya kecil juga. Jadi kalau kamu kesini, kamu pakai mobil, ya kamu harus siap-siap menghadapi segala kemacetan yang terjadi ini. Dan kamu harus sabar. Pakai motor aja kita harus lebih bersabar, gimana dengan pakai mobil? Dan kalau bisa ya menurut aku, kalau kamu mau atau kebetulan lewat sini pakai mobil, kalau bisa hindari ya. Daripada nanti kamu stuck dan kejebak di jalan, lumayan lama ini pasti. Enak banget di sini jalan-jalan. Yeah, back. No. Really back. Meskipun kiri kanan banyak resto atau tempat nyari makan gitu, kulineran, tapi bakal jarang yang ini ya, yang ditemukan dengan menu-menu Indonesia gitu, atau resto Indonesia. Aku sempat diskusi sih sama teman-teman yang pernah aku foto, katanya problemnya adalah masakan Indonesia itu belum tentu ramah untuk semua, terutama Eropa dan Amerika. Karena masakan Asia Tenggara pada umumnya tuh lebih pedas ya,
dan mereka nggak sanggup, toleransi pedasnya nggak sama dengan kita. Jadi ya mungkin itu yang bikin resto Indonesia nggak begitu laku, atau menu masakan Indonesia nggak begitu laku bagi mereka dan nggak ramah. Ada juga yang mempermasalahkan adalah masalah higienis kebersihannya. Banyak yang meragukan itu. Sayang sekali ya, di tengah tempat wisata seramai ini atau tempat kulineran sepanjang jalan ini jarang ada masakan Indonesia. Adanya masakan Eropa, Asia, palingan di sini India, Thailand, Chinese food, terus apa lagi ya? Ya itu aja sih paling aku lihat. Indonesia nggak ada. Miris sekali ya. Ini jadi tantangan tersendiri menurutku ini. Ini udah mulai agak mendung atau ketutupan awan. Kamu lihat tuh, padatnya kendaraan. Aku kalau nggak penting-penting amat kesini pasti aku hindari. Meskipun bawa motor juga. Nah, di depan ada La Favela tuh. Sore-sore gini semakin rame ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini jalur penting. Pusat kulinernya juga rame gitu, outletnya. Dan ini jalur utama juga, mau ke pantai yang lain atau mau ke Legian juga bisa lewat sini. Jadi mau nggak mau ya pasti padat. Tapi kalau bikin one way mungkin nggak bakal semacet ini ya. Kayak di Legian atau Kuta banyak tuh yang one way. Tapi kalau one way problemnya adalah muter arahnya jauh nanti. Nah itu harus dipertimbangkan kembali ya, rutenya kemana aja. Satu hal lain menurutku yang jadi problem adalah di sini minimnya lahan parkir ya. Jadi banyak yang parkir di pinggir jalan kayak gini. Bisa dibilang parkir liar. Dan tempat-tempat ini, tempat makan atau bar dan semacamnya tidak ada yang menyediakan lahan parkir. Jarang banget yang menyediakan lahan parkir. Ini sayang sekali. Makanya kendaraan pada numpuk di sini. Ini memang tidak difasilitasi atau memang lahannya yang sudah padat dan tidak siap mungkin ya menerima berbagai tamu ini. Tuh lihat, parkirnya ada pinggir jalan. Tugas parkirnya emang nggak ada juga, jadi yang siapa aja parkir gitu. Jalannya kecil, parkir di pinggir jalan, nama problemnya gitu. Menyayangkan ya. Kalau aku menyayangkan sekali sih. Dan lain problem, kabel-kabel listriknya juga agak semraut. Kabel listrik, kabel internet. Ini aku lihat ini. Tuh kelihatan ya. Nah, ngalangin jalan. Parkirnya di trotoar. Kalau misalnya ada driver ojol gitu misalnya, yang mobil, misalnya jemput penumpang, tentu harus parkir di trotoar seperti tadi. Mau nggak mau ya, mau nggak mau mereka harus mengambil pilihan kayak gitu, karena space-nya udah nggak ada lagi. Dan nggak jarang juga trotoar naik.
Tapi terlepas dari itu, berapa kali aku kesini, meskipun orang bilang sepi dan lain-lain, hujan, Jalan Kaiwaya ini selalu rame ya. Daya tariknya begitu kuat bagi berbagai wisatawan. Padahal kalau harga menu dan lain-lain, buatku terbilang mahal. Ya, kita selagi gajinya masih standar rupiah, begitu. Nah, seperti ini parkir liar di sebelah kanan. Kalau dibilang liar, ya liar ya, memang bukan lahan ya. Untuk berjalan kaki juga menurutku trotoarnya nggak terlalu bagus. Masih bagus yang di daerah Peti Tengah. Jalan Peti Tengah itu baru direnovasi. Cukup oke sih. Tuh, selisih jalan juga sama orang yang berlawanan arah agak sulit. Agak sempit.